Walaupun saya dikasih 100.000, 200.000, atau sejuta, 2 juta, bahkan 100 juta. Kalau sayanya memang nggak mau dan bukan ahlinya, ya saya nggak mau. Karena bahaya, berabe. Kalau misalkan nanti saya ngangkut tuh sapi ke mobil, ibaratkan katanya lepas, bisa hilang. Hola netizen yang tercinta, rumah Dewi Persik di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan dikabarkan dikepung oleh sekelompok warga. Aksi ini terlihat dalam video yang beredar yang merupakan akibat dari kasus yang melibatkan Dewi Persik dan sapi kurban yang ditolak oleh ketua RT di kediamannya. Dalam video yang beredar terlihat sejumlah warga berkumpul di depan rumah Dewi Persik. Mereka juga terdengar meneriaki nama Dewi Persik. Terdengar pula suara seorang warga setempat yang mengaku bahwa Dewi Persik yang biasa dipanggil DP telah mencemarkan nama baik wilayah tersebut. Video ini segera menarik perhatian netizen yang terhormat. Banyak di antara mereka yang juga menghujat Dewi Persik dan mendukung tindakan warga. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oke lah Mbak Devi, jadikan pembelajaran dalam hidup. Next time gak perlu sibuk-sibuk korban di kampung orang. Mending di kampung halaman sendiri, di tanah kelahiran sendiri. Gitu aja. Ya, apapun permasalahannya, kesalahpahaman jangan sampai terjadi lagi. Next time mending korban di tanah kelahiran kita. Karena terkadang niat baik belum tentu diterima baik, apalagi terjadi kesalahpahaman. Oke, next time kurban di Jember aja ya. Aduh, kok ada es mosi dan es mambo di hari kurban? Bukannya kita juga harus berkorban perasaan? Kita harus damai dan menguasai diri. Dan masalah soal sapi hilang atau sapinya terbang atau tidak terhitung atau dicuri, itu bukan inti permasalahannya. Kita harus mengalah dan mencari titik temu. Lagian, kalau memang hari itu sapinya terbang dan hilang karena siluman, kita juga bisa melakukan korban hari esoknya. Mungkin dengan cara mentah, memberi 100.000 kepada RT dan RW, karena Tuhan tidak melihat sebenarnya sapinya itu, tapi tindakan kita mau berkorban dan kita mau memberi kepada orang lain. Dan saya juga nggak setuju di Konoha, ya maaf ya, dari dulu saya lihat di TV-TV juga itu selalu diliput. Kalau ada artis kondangan mau nyumbang 1 ton sapi, diliput. Sekalipun pejabat koruptor. Terus yang lain-lain yang rakyat jelita yang hanya mampu mempersembahkan kambing kecil nggak diliput dan juga merasa minder. Justru orang-orang yang diliput yang memberikan sapi 1 ton itu mungkin sombong dan mamer. Sebaiknya kalau memberi, mau sapi kek, mau bison kek, diem aja. Sebut nama, tapi nggak usah ditampilkan itu bentuknya berapa berat itu sapinya. Itu pandangan saya. Terus juga untuk gini-gini masalah keagama dan upacara, janganlah dibikin live atau diviralkan di agama apapun. Mau itu hari Nyepi, hari Natal, kongsi focoy, atau yang lain-lain, janganlah. Karena itu sangat tidak baik kita nebeng berita keagamaan mungkin untuk kepentingan sendiri supaya diviralkan. Untuk masalah agama, itu saya tidak setuju. Lo mau ribut sama semua artis-artis kondangan di sana, mau nyebut sana warawiri lah, mau pelakor, silakan. Karena itu duniawi dan sekuler. Tapi itu masalah agama, saya tidak setuju sama sekali. Maaf sekali. Dan korban itu adalah korban hati, korban perasaan. Dan kita saling mengasihi. Karena sapi itu adalah simbol. Sapi dan kambing adalah simbol tentang kerukunan, kedamaian, dan kita memberi kepada orang lain. Itu saja. Dan Tuhan melihat itu, bukan melihat seberapa besar sapinya. Jadi, kalau hari ini nggak bisa kasih atau kemarin itu sapi nggak ada, kasih aja uang besok ke 2.000 orang 100.000. Beres, dan Tuhan akan terima persembahan. Kalau yang saya tangkap sih dari permasalahan ini cuma kasih saran aja sih, ataupun kesimpulan dari berita yang sudah beredar di FYP TikTok. Ini kayaknya masalahnya ini DP Dewi Persik ini mau kurban. Dia nitipnya itu ke masjid. Lalu kemudian dia ambil kembali. Dia punya alasan dia ngambil kembali karena dia dapat laporan bahwasannya
Dia dapat isu dari warga sekitar, katanya kalau membagi sembako itu sebelum-sebelumnya ada yang nggak dapat. Jadi makanya Mbak DP ini berpikir bahwasannya dia nggak mau sembelih di situ, dia mau sembelih di tempat lain, tapi nanti pembagiannya tetap di warga situ katanya, biar dia tahu pembagiannya sama rata gitu. Itu tapi kemudian untuk yang masalah PRT-nya dia minta 100 juta itu kayaknya nggak bener deh, soalnya pernyataan dari PRT-nya itu katanya gini sama ART Mbak Dewi itu katanya ini kan sudah ada di sini, jadi kalau mau dibayar pun 100 juta dia nggak mau angkut sapi itu di truk. Jadi dia bilang kayak gitu, bukan meminta uang 100 juta. Jadi kesalahpahamannya di situ juga gitu. Jadi sebenarnya kesimpulan dari permasalahan mereka ini cuma salah paham deh kayaknya. Mbak DP salah paham tentang permintaan 100 juta. Kemudian Pak RT juga salah paham kalau Mbak DP itu ngambil kembali sapi itu. Tapi kan maksud DP juga dia mau sembelihnya di tempat lain, tapi pembagiannya tetap di warga itu. Makanya dia minta list warga untuk itu. Jadi begitu kira-kira. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sama nggak ada yang benar sebenarnya. Ini cuma kesalahpahaman saja. Akhir-akhir ini tindak pemerasan dengan menyalahgunakan jabatan semakin marak di negeri Konoha. Yang namanya pungli, gratifikasi, pemerasan, dan lain sebagainya itu melekat di dalam jabatan yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Tapi yang pastinya sangat disayangkan, tindakan pemerasan ini terjadi saat Hari Raya Idul Adha, di mana Hari Raya Idul Adha itu seharusnya adalah hari raya bagi umat muslim yang merayakan untuk saling memberkati dan memperoleh berkat. Ya, tapi berdasarkan kasusnya Dewi Persik ini ya, menurutku hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mengacu pada undang-undang teman-teman ya, Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang namanya pemerasan itu bisa dipidana maksimal 9 tahun. Jadi kalau menurutku sendiri harusnya kelakuan dari Pak RT-nya, dari lingkup perumahannya Dewi Persik ini harus ditindaklanjuti. Karena cukup meresahkan teman-teman ya. Ya, melihatnya status, melihatnya harta yang dimiliki untuk bisa dimanfaatkan saat orang tersebut melakukan hal baik agar dimintai uang dan ya miris sekali gitu ya. Padahal mau berkurban ngasih sapi, kemudian sapinya setelah disembelih pun juga akan dibagikan daging-dagingnya kepada warga sekitar, bukan dimakan sendiri loh ya, tapi malah dimintai uang 100 juta. Ya walaupun kita belum tahu ya ini sudah benar atau tidak ya pemberitaannya dimintai uang 100 juta. Tapi seandainya Dewi Persik itu memang diminta 100 juta hanya untuk menyembelih sapi yang dia beli di lingkup atau komplek tersebut, maka masuk ranah pidana seperti yang tadi aku bilang. Tindak pemerasan itu bisa kena hukuman maksimal 9 tahun penjara. Gimana menurut netizen? Diusut, diproses, atau biarin aja? Kita diskusi. Thank you. Perasaan Pak RT-nya dari kemarin biasa aja dah. Waktu ditanya atau diwawancarai sama para wartawan gitu, ngejawab pertanyaannya kayak adem, ayem, kalem gitu. Sampai dia ngejawab bahwa saya memang nggak bisa. Mengapa menolak? Karena saya bukan ahlinya. Walaupun saya dikasih 100 ribu, 200 ribu, atau 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta. Kalau sayanya memang nggak mau dan bukan ahlinya, ya saya nggak mau. Karena bahaya, berabe. Kalau misalkan nanti saya ngangkut tuh sapi ke mobil, ibaratkan katanya lepas, bisa hilang. Ya kan, bisa nyelakain orang, kan berabe. Bener juga sebenarnya. Pak RT tuh kagak ada yang namanya emosi-emosi ya. Kalau kita berbicara sama lawan bicara, ya di mana-mana juga tergantung lawan bicaranya. Kalau yang saya perhatiin di sini kayaknya ada miskomunikasi antara ART sama yang punya kurban, yaitu Mami DP. Coba ada ditanyai baik-baik gitu kan ART-nya. Nih si Pak RT ngomong apa aja gitu. Soalnya begini kan, yang namanya omongan kadang-kadang bisa dilebihin. Yang dikurangin itu cuman utang aja. Minjem 100 ribu, ya kan, bayarnya 50 ribu, ngakunya 50 ribu.
Jadi kalau semisalkan mau tabayun, ya kan, itu tuh jangan terlalu banyak saksi kayaknya. Cukup 2 orang aja antara pihak dari Pak RT sama pihak dari Mami DP, siapa aja yang berurusan, ya kan. Biar nanti kalau ada sesuatu hal yang menjurus ke emosi misalkan, jadi orang lain tuh nggak ikut-ikutan ngomong, ya kan. Sebenarnya di sini yang salah saya sih, karena saya ikut-ikutan nimbrung. Mohon maaf nggak ada kerjaan gitu. Dari kemarin sampai sekarang tuh seliweran aja FPT-nya di beranda saya. Jadi saya ikut nimbrung dah. Biar tambah ramai jadi viral kan jadi cuan. Mohon maaf sebelumnya, ini cuma pendapat saya.